Selamat datang kembali di channel Electrical Power System Protection. Di pembahasan kali ini, kita akan melanjutkan materi tentang proteksi yang ada di generator. Khususnya, pembahasan terakhir itu adalah terkait hilangnya eksitasi di generator. Bila di pembahasan sebelumnya kita telah membahas materi dan materi terkait teori-teori terjadinya hilang eksitasi dan dampak-dampak yang ditimbulkan terhadap hilangnya eksitasi ini, dan beberapa teori atau simulasi ya terkait pergerakan lokus impedansi dari lokus beban menuju setting proteksi atau setting karakteristik dari proteksi hilang eksitasi ini. Maka di kesempatan kali ini kita akan mencoba membuat setting proteksi atau kurva dari lokus hilang eksitasi di generator. Baik, kita akan coba mensimulasikannya dengan menggunakan Excel. Seperti biasa, kita akan coba membuat setting karakteristik ini ya. Pertama mungkin yang perlu kita tulis di sini adalah berapa reaktansi sinkron dari generator yang akan kita coba buat setting karakteristiknya. Yang pertama, reaktansi sinkron atau reaktansi steady state-nya. Di generator biasanya disimbolkan dengan XD ya. Di XD-nya itu sama dengan, mungkin kalau teman-teman bisa melihat di part pertama di proteksi generator ini, kita melihat reaktansi sinkron dari generator itu adalah 1,9115 ya. Ini dalam bentuk per unit. Kemudian reaktansi subtransiennya X aksen D. Reaktansi transien maksud saya. Itu 0,3114 per unit. Baik, kita akan coba mensimulasikan pembuatan setting karakteristik di generator ya. Setting proteksi dari hilangnya eksitasi ini. Kemudian selain XD, X aksen D, kemudian ada X trafo. Nah, trafo itu biasanya untuk kapasitas tertentu, misalkan 30 MVA atau 30 MVA itu bisa di 17% atau 0,17 PU. Kemudian 60 MVA itu biasanya di kurang lebih di 13% ya. Mungkin yang di 100%, yang di 135 MVA di pembahasan sejak awal di proteksi generator ini kita menggunakan trafo 130 MVA, 135 MVA ya. Ini kita coba ambil contoh di 11% atau 0,1 PU ya. Kemudian selain itu kita harus mengetahui berapa impedansi sumber yang terhubung dengan generator ini ya. Jadi biasanya teman-teman operasi sistem itu selalu melakukan perhitungan berapa impedansi sumber berdasarkan hasil dari simulasi dengan menggunakan beberapa aplikasi. Contohnya mungkin menggunakan DXsilent ya. Itu kita coba ambil ininya, impedansi sumbernya itu adalah, kita ambil contoh 0,2 per unit ya, 0,2 per unit. Baik, dari karakteristik ini, dari data ini kita akan coba membuat karakteristik dari hubungan antara sebelum kita masuk ke setting proteksinya ya, ke setting karakteristik proteksi dari hilang eksitasi ini, kita akan coba membuat terlebih dahulu hubungan antara reaktansi sinkron generator yang terhubung dengan suatu trafo dan terhubung dengan busbar yang memiliki suatu impedansi sumber. Baik, kita akan coba gambarkan. Dari ini adalah per unit, kita coba konversi dulu ke besaran dalam bentuk ohm ya, satuan ohm ya. Jadi
Kita coba konversi dulu. Ini sama dengan XD ini dikali dengan KV pangkat 2. Kalau kita kembali melihat di part pertama dari materi proteksi generator ini, kita bisa melihat setting atau kapasitas level tegangan dari generator itu kita menggunakan 10,5 kV. Oke, 10,5 kV kita pangkatkan 2 dibagi dengan MVA. MVA-nya itu sebesar 135 MVA. Jadi kita mendapatkan besar reaktansi dari generator ini adalah sebesar 1,56 ohm. Dengan sudut, kita anggap sudutnya adalah 90 derajat karena dia tanpa memiliki resistansi ya, jadi full reaktansi. Satuannya ohm ya. Baik, ini adalah magnitudenya dan ini adalah sudutnya. Baik, kita akan konversi ini ke dalam bentuk bilangan kompleks yang terdiri atas bilangan real dan imajiner. Real dan imajiner. Kita akan coba konversi ke komponen realnya sama dengan magnitud dikali dengan kosinus radian 90 derajat. Kemudian untuk imajinernya sama dengan magnitud dikali dengan sinus, karena dia dalam bentuk radian ya. Derajat masih kita coba konversi ke radian, sudut 90 derajat. Baik, kalau kita lihat, karena dia bersifat reaktansi, maka sudutnya 90 derajat, maka di X-nya itu sama dengan 0 ya. Kita lihat kalau kita coba rubah dalam bentuk number, maka ini adalah 0. Jadi besaran magnitudenya itu sama dengan besaran imajinernya. Ini kemudian kita buat kompleksnya sama dengan kompleks real di koma dengan imajiner. Oke, selanjutnya kita akan mengkonversi reaktansi transient dari generator ini dari 0,314 sudut 90 derajat ya. Ini kita langsung kali aja, kita langsung copy rumusnya saja semuanya. Ctrl C, Ctrl V. Kemudian trafonya, kita copy semuanya. Ctrl V. Dan khusus untuk ZS ini biasanya memiliki sudut ya. Dia biasanya tidak murni 90 derajat karena ada R di situ. Biasanya hasil randingan itu kita coba anggap ya. Kita coba anggap dari 0,2 ini sudutnya 85 derajat. Kita konversi dulu dari ZS ini datang dari per unit ya. Dari per unit kita coba konversi ke ini jangan dalam per unit lagi ya. Biasanya kita sudah memiliki angka ohmnya ya ini. Kita anggap 0,2 ohm saja. Jadi ini sama dengan 0,2 ya. Sama dengan besaran yang ada di hasil running dari hasil simulasi dari Dixilen dari teman-teman operasi sistem. Kemudian kita konversi ke komponen real dan imajinernya, kita kalikan saja, kita coba copy saja, Ctrl C, Ctrl V. Oke, maka kita mendapatkan semua parameter yang sudah dalam bentuk komponen real dan imajiner atau dalam besaran kompleks, yang selanjutnya kita akan gambarkan ke dalam suatu bentuk kurva Rx plane-nya. Oke, kita coba mulai dulu. Ini XD atau XG, reaktansi sinkron dari generator ya, XD. Kemudian kalau kita melihat kembali materi yang kemarin kita sudah bahas di part 6 itu, kita dapat melihat gambar ini di PPT ya. XD-nya itu kita coba mulai dulu. Ini 0. Kita coba gambarkan 0 sama dengan ini karena kita menggambarkan itu karena berada di belakang relay proteksi yang kita coba gambarkan setting karakteristiknya, maka kita di depan itu kita kasih negatif 1,56 imajinernya. Oke, kita coba gambarkan dulu. Insert.
Ini kita coba insert gambar dulu ya. Insert, kemudian ini dan ini. Jadi yang pertama ini kita belum menggambarkan locus karakteristik, kita menggambarkan dulu hubungan antara XG, XT dan XD dan ZS sehingga membentuk suatu kurva keseimbangan ya antara pada saat terjadi tegangan yang pada saat generator itu sinkron dengan sistem besarnya, kita akan melihat di sudut berapa apa istilahnya hubungan antara impedansi reaktansi sinkron ini dengan reaktansi yang ada di trafo dan di sistem. Oke, pertama kita gambar XD-nya dulu ya, X generator. Harusnya gambar yang kita dapatkan itu adalah vertikal ke bawah. Karena vertikal dari sumbu 0 sumbu 0,0-nya itu dia akan mengarah ke bawah ya. Coba kita gambarkan dulu XD ini dan ini. Kita lihat gambarnya. Oke, sudah negatif ya. Negatif P 1,56. Kemudian selanjutnya kita menggambarkan XT-nya ya. XT atau karena generator ini terhubung dengan trafo ya. Trafo itu memiliki reaktansi juga. Nah, setelah kita konversi ke ini ke dalam ohm, kita langsung menggambarkan saja. Jadi titik startnya karena titik startnya itu adalah 0 di sini ya. Titik startnya itu dari 0. Kemudian karena X-nya juga 0 ya. Karena ini kita melihat 90 derajat ya. Oke, kita langsung aja. Ini X-nya sama dengan 0 titik startnya dan sampai dengan ini ya, realnya si trafo 0 juga ya. Ini realnya trafo. Sorry, trafo ini yang ini. Dia di 0. Oke. Kemudian untuk Y-nya itu karena dia dari 0 juga ya. 0 sampai dengan si trafo itu angkanya itu di 0,081. Oke. Kita gambarkan dulu. Select data. Ini XT. Dari 0,0 sampai dengan 0,081. 0,081. Kita lihat. Oke. Ini sudah tidak kelihatan gambarnya ya. Coba konversi dulu. Jadi kita mendapatkan ini. Oke, kita coba besarin dulu. Oh, skalanya ya. Oh sorry, kita kecilkan skalanya aja ya. Kita buat di X-nya itu untuk maksimum positifnya ini 0, coba 0,2 ya, biar kelihatan. Oh sorry, ini 0,05 ya. Terus minimumnya juga 0,05. Sorry, salah ini. Ini 0,05. Ini min 0,05. Oke, terus untuk vertikalnya min 0,05. Oke, untuk vertikalnya kita coba kecilin dari min 2 sampai 0, coba 0,3. Oke, sudah kelihatan ya garis warna orange ya. Oke, selanjutnya kita gambarkan si sumbernya ya. Ini sudah 85 derajat dari 0,02 untuk X-nya itu dari 0 sampai 0,02 ya. Oke, kita coba ZS ya. Oke, ZS-nya itu dari 0 sampai dengan sama dengan 0,02.
sorry. Jadi pertama itu 0,8 ya. Sama dengan kemudian ini dari reaktansi si ZS itu 0,02 ya. 0,02. Kemudian untuk komponen imajinernya itu dari 0,08 ya, 0,08 ya. Sampai dengan penjumlahan antara 0,08 dengan 0,199 ini ya. Oke, kita coba jumlahkan. Ini 0,08 tambah 0,199. Oke, kita coba gambarkan. ZS itu komponen X-nya dan imajinernya itu di sini. Oke, kita sudah menggambarkan ya. Kita sudah ketemu angkanya. Kemudian coba kita gambar resultannya ya. Resultan dari bawah ini sampai dengan ujung ZS ini. Coba kita gambarkan Z total. Jadi ini adalah reaktansi total yang dibaca oleh relay yang ada di generator ya. Jadi penjumlahan antara reaktansi sinkronsi generator jumlahkan dengan reaktansi trafo di generator dan reaktansi yang ada di sumber atau yang terhubung dengan busbar. Oke, kita coba jumlahkan dulu. Untuk startingnya itu dari 0 sampai dengan ini ya, 0 sampai dengan ini nih. 0, X-nya 0 semua ya. Oh sorry, X-nya itu dari 0 sampai dengan ini. Dari 0-nya kemudian di 0,01, 0,002 ya. Nah, sama dengan 0 sampai dengan 0,02. Ini ya. Karena sumbernya itu ada di 0,02. Sorry, 0,02. Untuk imajinernya dari negatif 1,56 sampai dengan 0,28. Oke, ini 0,28. Maka kita gambarkan, kita akan mendapatkan sebuah resultan. Ini Z total ya. Kemudian sampai min 1,5. Oke, kita mendapatkan kurva ini ya. Jadi kalau kita lihat kembali gambar yang ada di PPT di materi part 6 untuk hubungan antara reaktansi sinkron generator dijumlahkan dengan reaktansi trafo dan reaktansi yang ada di sistem sumber atau dalam hal ini impedansi sumber ya, kita akan mendapatkan resultannya. Nilai tengah dari ini, nilai tengah dari angka ini kita akan mendapatkan, disitulah letak keseimbangan antara titik keseimbangan antara generator dengan sistem. Baik, selanjutnya kita akan menggambarkan setting karakteristik yang ada di generator untuk khususnya pada proteksi hilang eksitasi. Baik, setelah kita menggambarkan hubungan antara reaktansi sinkron generator dengan reaktansi trafo yang terhubung dengan busbar di sistem interkoneksi, selanjutnya kita akan mencoba menggambarkan kurva karakteristik dari relay atau proteksi hilang eksitasi. Biasanya untuk proteksi hilang eksitasi ini menggunakan karakteristik Mo, dan posisi atau letak dari kurva ini selalu berada di bawah garis sumbu horizontal atau di bawah sumbu horizontal yang ini ya. Jadi posisinya itu vertikal negatif gitu ya. Baik, pertama kita akan coba menuliskan XA1. XA1 rumusnya adalah ini untuk offsetnya. Itu sama dengan negatif 0,75 dikali dengan
reaktansi subtransiennya. Kemudian XB1 rumusnya adalah 0,5 dikali dengan reaktansi sinkronnya 1,5. Selanjutnya, karena dia memiliki sudut 90 derajat, kita tuliskan di sini komponen real offsetnya dan imajiner offset. Oke, ini kita coba kali. Magnitudenya berapa, kemudian dikali dengan kosinus radian 90 derajat dibagi dengan 2. Ini untuk offsetnya ya. Kemudian imajinernya kosinus dikali dengan sinus radian sudutnya dibagi dengan 2. Kita tinggal copy saja rumus untuk dari yang ada di XA1, kita copy rumusnya ke XB1. Oke, kita dapat ini 0 semua nih. Itu number ya, karena dia sudut 90 derajat. Selanjutnya kita gambarkan dulu untuk sudut dari 0 sampai dengan 360 derajat untuk memperoleh data yang akan kita gunakan nanti di setting karakteristik. Theta dalam bentuk derajat, kemudian ada theta dalam bentuk radian. Kemudian ada kosinusnya, real, dan imajiner. Baik, ini theta kita coba buat dari 0. Baik, untuk mempermudah ya, kita coba gunakan perintah di Excel itu. Kita tekan alternatif tepat di sel A17 ini ya, tepat di 0 ini. Kemudian kita tekan alternatif di keyboard. Kemudian selanjutnya pilih H, ini H, kemudian F, I, dan S. Baik, kita akan buat dari 0 sampai dengan 360 derajat dengan peningkatan tiap 5 ini ya, 5 derajat ya. Di kolom ini. Kolom 17 sampai dengan kolom tertentu untuk mendapatkan angka 360. Baik, kita sudah peroleh sampai 360 derajat. Kemudian dalam bentuk radian ini kita kasih perintah radian, kemudian kita pilih 0 derajatnya, kita copy saja. Kemudian untuk real kita kali dengan kosinus radiannya ya. Untuk imajiner kita kali dengan sinus tentunya. Kita copy rumusnya ke bawah. Baik, selanjutnya kita akan menggunakan rumus ini ya, menggunakan rumus untuk setting karakteristik ini kita jumlahkan dengan XA1 atau setting yang sudah kita terapkan di sel ini tadi ya. Baik, untuk settingannya, untuk setting ya, kita coba setting setnya ya. Pertama ini XA1 dulu, sorry XB1 ya, XB1 real. Kita tetap ini ya, XB yang digunakan karena XB itu adalah sebagai settingan, sementara XA itu sebagai titik starting di bawah 0 tadi ya. Oke, XB1 tapi real ya. Ini set XB1. Ini untuk realnya. Ini untuk imajinernya. Baik, selanjutnya untuk mendapatkan angka ini, pertama rumusnya adalah sama dengan, saya besarin lagi ya. Sama dengan
XB1 ya, XB1 itu yang real. Kita jumlahkan ini ditambah dengan XB1 yang magnitudenya dibagi 2 dikali dengan kosinus. Kosinus yang ini ya, kosinus radian yang 0 derajat ini ya. Jadi tadi sudah kita buat angkanya itu dari kosinus 0 derajat ya. Jadi kita pilih C17. Oke. Oke, kita kunci beberapa sel agar tidak bergerak ya, seperti XA1 F13 ya. Sorry, ini sorry E14 ya. E14 F4, kemudian C14. Kalau C17 karena kosinus dan kita akan copy ke bawah, harusnya ini tidak dikunci. Dia harus mengikuti sesuai dengan sudut yang kita pilih nantinya. Kemudian untuk imajiner, sama dengan yang imajiner ya, berarti XA1 sebagai pengurang, dikurang dengan rumusnya tadi itu ini, imajiner offset, dijumlahkan dengan magnitud dari jangkauannya ini, magnitud dari XB1, dikali dengan sinus radian ini ya, yang imajiner berarti, di D17. Baik, beberapa kita kunci. C13 kita kunci. Kemudian C14 dikunci. Dan F14 dikunci. Baik, kita coba copy. Oke, coba kita buat gambarnya. Set XB1. Real. Nah, seleksi sampai ke bawah. Imaginernya itu dari sini. Oke. Oh, ada yang salah. Kesalahannya ada di kesalahannya ada di sini ya. Kita tidak kasih dalam kurung ini, dalam kurung. Oke, kita coba lagi. Ini bentar ya. Sepertinya ada yang kurang. C14-nya belum kita bagi 2. Oke, kita coba dulu. Ada yang salah ya. Bentar. Sepertinya ini yang salah ya. Sin harusnya kan jangan ke sin dari kosinus ya, harusnya di sinus dari radial ini. Oke, sorry. Oke, dapat angkanya ini. Baik, kalau kita coba lihat untuk setting offset kita itu di 0,19 negatif ya. Jadi di bawah axis X ini kita coba lihat. Ini startingnya di 0,19. Oke, kemudian untuk kalau lihat diameter dari lingkaran kita itu adalah 0,78. Artinya ini harusnya dari negatif 0,3 sekian sampai dengan 0,3 sekian. Untuk X-nya, kita lihat ini 0,38 negatif sampai dengan positif 0,38. Jadi kita memperoleh diameter sebesar atau sebesar 0,78053. Baik, untuk pembuatan karakteristik setting proteksi, caranya cukup mudah, cuma memang harus berhati-hati ya.
karena banyak parameter-parameter yang harus kita konversi dulu ke dalam besaran ohm dari angka reaktansi yang disajikan di database itu selalu persentase atau dalam bentuk per unit.